Nah, kalau sekarang itu sih banyak modelnya dan bahkan ada yang lebih simpel lagi segini. Ntar ada layarnya, kayak gitu. Kalau yang sekarang, ya jadi bisa pilih printout atau lihat di layar saja. Terus masanya jangan kebalik, jangan kayak gini. Ini kebalik, ya. Jadi yang ada apa namanya ini kotak-kotaknya itu di atas, gini. Terus nyambungin ininya kabel-kabelnya. Kalau ini nggak ada baterainya. Kalau yang sekarang itu udah banyak yang portable ada baterainya itu, tapi ya harganya mahal. Dulu waktu masih saya dari Kaleb, saya ngusulin 2 alat EKG yang ada layarnya sekali ya. Terus ini kalian barangkali nanti kalian tuh masang kabel. Nah, perawat di rumah sakit itu harus bisa apa aja, termasuk masang-masang kabel kayak gini. Kalian untuk memastikan itu listrik masuk sini apa enggak, boleh pakai jari 3 ini kan ya. Ini kan ada 3 ya, pakai jari kayak gini. Kalau enggak masuk ke stop kontak sana ya. Nyetrum apa enggak? Kalau kesetrum, kalau kesetrum berarti ada listriknya ya. Jadi latihan masang coba jal. Ini yang colokannya 3 tuh kayak buat adaptor. Nah, di sini. Terus nah yang minta tolong Pak ambilin itu deh yang infus ya, yang bisa portable buat nyantolin ini kabel. Ada enggak? Coba dibayarin jari. Oh my god. Dibantu Pak. Nah, biar lebih rapi ini ditempelin di sini, boleh di jari. Nah, ini. Lihat, ini kayak masang kabel yang buat LCD ya. Jadi ini kan trapesium. Lihat kebalik apa enggak gitu. Nah, saya mau terangin simbol-simbol pada EKG. Pertama yang ekstremitas dulu, yang paling gampang dipasang. Nanti kalau kalian ujian itu masang yang gampang dulu aja, yaitu yang ekstremitas. Merah, kuning, hijau di langit yang hitam. Mencuci ya gampang dari tangan kanan ya. Merah, kuning, hijau, hitam itu brown. Nah, tapi zaman sekarang tuh banyak pabrik yang pakai satu warna aja, misalnya abu-abu semua, jadi nggak ada warna merah kuning hijau kayak gini. Ini nggak ada, kabelnya abu-abu semua. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada huruf simbolnya. Ini apa? Huruf apa? R. Ini apa? Kanan R. Ya. Coba ini huruf apa ini? R. Ini huruf Jepang R. Gila aja R kayak gitu ya. Coba R kok. Ini R jalur ini R. Kok R? Ya. Warna Soroko nih ro ya. Warna Soroko. Ini tulisan Jepang ya. R. Nah, R itu artinya right. Ada yang tulisannya RA. Right arm. Nah, itu yang harus kalian ingat. Barangkali nanti kalian tuh di rumah sakit nemuinnya nggak pakai warna-warni kayak gini, itu harus paham R itu right atau RA, right arm. Merah ya. Terus kuning di sini tulisannya tuh apa? Ini L. Ini L yo. L ya, pada cara kok lah ini L ya. L ya kan? Ya yang ini L. Nah, Yain aja. L itu kuning left atau LA. LA nama rokok ya. Bok mulanya jadi upload, awas ya. LA. Left arm. Ya. Terus hijau. Hijau kira-kira apa menurut kalian? Kalau R itu right, terus kalau hijaunya di kaki kiri apa? LF. Ini
tulisannya F, food. Food. Atau istilah lain itu bukan F. Kalau 2 huruf apa? Ini kan RA, LA. Nah, kalau 2 huruf apa? LL. LL. Left leg. Oh, iya. Left leg ya. Terus kalau hitam, menurut kalian tuh apa? Hitam. Hitam kan apa tadi ya? Di kaki kanan buat ground ya. LR. Ground. Di sini apa? Di sini hurufnya N. N itu netral. Nah, N itu netral atau G. G itu ground. Ya. Nah, terus itu buat ekstremitas. Sekarang masuk ke prekordial. Nah, prekordial urutan warnanya juga sama, merah, kuning, hijau. Berarti V1, 2, 3 merah, kuning, hijau. Terus setelah merah, kuning, hijau, lah urutan yang 3 ini saya sendiri nggak hafal. Lah, kok nggak hafal Pak? Ngapain ngapalin? Wong di sini ada tulisannya juga. Iya. Nah, di sini tuh tulisannya apa? C1 ya. C1, C2, C2. Kalian jangan bingung, di sini ada yang cuma tuliskannya C1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang V1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Mau C12, mau V12 sama, ya. Terus Pak, kalau misalnya di sini ada yang copot misalnya begini ya. Oh, ini wis pada ini dari zaman Firmon itu belum pernah ganti jadi. Nah, misalnya copot begini ya. Wis kedul murnya. Misalnya copot. Kedul ngerti kedul? Ngerti kendor. Nah, misalnya ini ada yang kendor, copot kayak gitu, copotan. Terus ini ada yang lain juga yang copot. Nah, kalau misalnya copot ke bolak-balik ini nggak masalah. Ini nggak ada tulisan C1, 2, 3, nggak ada. Pentolnya ini nggak ada. Yang penting kabelnya tadi dan mana hilang. Nah, ini benar. Ini C4 diletakkan di C4. C4 kan antara C4 itu kan di SIC5 LMCS ya. Benar ditaruh di sini. C4 jangan di sini. Kalau ini mau ditaruh sini nggak apa-apa, mau di sini nggak masalah. Yang penting kabelnya, gitu ya. Terus begitu juga dengan yang tadi ekstremitas. Ekstremitas kalau yang warnanya sama, ini kalau pun dicopot, misalnya begini ya, pun nggak masalah sebenarnya. Tapi orang patut ya. Ini abang ini kuning gitu, nggak patut, nggak pantas. Maka kalau pakai warna ya sesuai dengan warnanya. Gitu. Yang penting kalian tuh jangan salah yang kuning atau left itu ditaruhnya di kanan. Salah. Mau nyoba mesti keriting. Ya, gitu ya. Itu jadi merah, kuning, hijau, hitam. Ya, gitu ya. Terus sekarang kan cara mensetnya belum dinyalain ya. Kamu udah? Belum dicolokin. Nah, sekarang langsung aja kita ke Mas Jalu menempatkan diri. Jaselnya dicopot aja Mas Jalu. Jam tangan. Terus bawa ada surat wasiat. Tenang. Nah, hati-hati nih kalian kalau ini yang masih baru. Nih, masih baru ya. Enggak keluar. Ini nyampe remedi, nyampe tahun Gajah Ngendok, ora bakal. Nah, Gajah Ngendok ya. Lebih guyu ya. Ini ternyata kan ada tutupnya di dalamnya itu. Nah, itu ya. Ada tutupnya. Dulu zaman saya kecil itu guyonan dari senior-seniornya ya ke tahun Gajah Ngendok. Kalian nggak zamani Gajah Ngendok ya. Iya, zaman ya. Silakan Mas Jalu, waktu dicoba sampai terus sudah pinggang berarti kaosnya di atasin dulu ya. AC-nya matiin aja, kasihan Jalu. Iya, dingin. Tutup. Oh, ada pas dalamnya ya. Berarti di dinding aja, di dinding ya. Dipasih ya. Lah nih udah mati lah. Dibunuh aja lah pakai gorok. Permisi ya Kak Jalu. Ini.
Astagfirullah, astagfirullah. Nih, yang namanya tulang clavicula, sorry, sini aja. Nah, lebih jelas nih. Clavicula, kalian bisa ngerapanya sendiri clavicula. Clavicula, ya clavicula ya, clavicula. Di belakang clavicula kayak gini nih. Ini ibaratnya clavicula ya. Tulang clavicula itu bukan costa, bukan. Clavicula ya clavicula, bukan costa. Nah, costa 1 itu berada di belakangnya kayak gini nih. Orang sama demburi gimana? Bocah, kamu lihat ke sini. Meraba, tapi kamu kan nggak lihat. Sini, madepnya ke sini. Ini, costa 1 itu di belakang posterior inferiornya clavicula. Nah kayak gini. Jadi seringkali orang itu kalau pas ngeraba untuk SIC1 itu jeglongan pertama. Tapi pada beberapa kasus yang orang tipenya postur tinggi di atas 170-an lah, itu ininya nih agak lebar. Nah itu perlu hati-hati sehingga tidak terjebak bahwa jeglongan pertama itu apakah SIC1 atau itu baru clavicula. Nah itu karena kalau terjebak nih, padahal ini masih clavicula, jeglong dikiranya SIC1, nyampe bawah salah terus semuanya. Nah pada orang di Indonesia dengan postur tinggi rata-rata ya di bawah 170, umumnya sih ini costa 1 berada di bawah agak dalam dari clavicula. Nah, sehingga kalau kalian ngeraba jeglong ini agak dilebarin dikit, apakah ini benar clavicula itu lebih menonjol daripada costa 1? Ingat. Nah, ini agak lebar ke bawah lagi. Coba saya raba lagi. Ini punya Jalu ya bahwa costa 1 berada di agak belakangnya. Nah, lalu beberapa standar yang lain itu kita bisa mengidentifikasi dari puting. Contoh pada kasus yang cukup sulit, nanak-nanak. Nah, antara orang yang muda, laki-laki dan nanak-nanak beda. Kalau untuk laki-laki, umumnya itu kan puting itu orang lembreh ya, lembreh ngerti, turun ke bawah. Kecuali yang badannya gede kekar, itu untuk menjadi patokan SIC5 itu agak diragukan, paling-paling geser mungkin ke atasnya 1 cm, sekitar 1 jari. SIC4, SIC5 sorry, ini berada di garis ini ya, garis antara puting kanan puting kiri. Umumnya orang kan puting itu sejajar. Nah coba kita validasi dengan meraba. Untung Jalu orang enggak geli ya Jalu ya. Nah ini turun 1, terus raba jendol berarti tulang costa, jeglong berarti SIC 2 ya, ini 2. Terus untuk pindah kalian jarinya jangan ikut diangkat, tetap di situ. 2 nih, 3, nah 3 terus 4 di sini. Kan parasternal. Kalau parasternal itu di sebelahnya sternum, jangan kejauhan. Nah, kita raba-raba lagi. Nah, di sini. Minggir. Setelah itu kalau kita ketemukan ya, kalian jarinya jangan ngangkat kayak gini. Misalnya begini ya. Ngangkat terus ngambil. Nah, sampai sini hilang. Nah, harus kembali lagi. Tapi kalau di rumah sakit EKG kalian tuh harus cepat kayak gini, perawat seret dan satu-satu, karena apa? Kelamaan. Karena udah tahu SIC 4, 5 itu pasti turun ke bawah, jadi mesti kayak gini, bentuknya tuh huruf S kayak gini, jadi langsung aja kayak gini. Set. Nah kayak gitu. Tapi ini kalian sekarang belajar akademis dulu ya, secara teoritis dulu. Ngitung, ini SIC 4 linea, deketin linea parasternalis dex sudah teman mestinya. Ini SIC C berapa? C1 ya. C1 kalian ini kayak ceklek. Nah ini C1. Setelah C1, C berapa? C2 kuning ya, kuning. Ini untuk meyakinkan kita sebelah kiri juga ngitung
1, 2, 3, 4. Nah, 4 kurang geser. Terus C berapa? C4. Nah, kalian ntar kalau pas lagi ujian, ini seringkali yang jadi penghambatnya adalah kabel yang bundet ya. Nah, SIC 4, LMCS berarti kira-kira ini kan udah 4 ya. SIC 5 berarti di bawahnya. Nah, di sini kurang banyak. Kalian ada yang bantuin ngapa? Tega banget yo. Guyu tok maning. Ya, ini SIC 5. Terus V6. Salah, C3. C3 itu di antara. Terus C6. C6. Nah, C6. Ingat bahwa yang namanya kosta itu makin ke belakang itu melengkung. Di situ mungkin di buku tertulisnya itu sejajar. Ya, yang dimaksud sejajar adalah mengikuti lengkung SIC. Kalau SIC pada orang yang gemuk itu makin ke belakang itu makin naik. Jadi kayak gini melengkung. Dari depan ya melengkung naik, belakangnya naik. Yang dimaksud sejajar itu tidak harus tegak lurus, tapi mengikuti garis SIC-nya. Maksudnya begitu. Nah, di sini ini kan 5. Kita ngikutin lengkungnya. Oh, ternyata di sini. Gitu ya. Maksudnya begitu. C6. Terus C5 di antara C4 dan 6. Ini. Terus sekarang kita masang ekstremitasnya. Coba kalian latihan, ada yang masang ekstremitas di sisi kiri yaitu kuning. Silakan pasang dan hijau. Yuk, sat. Coba pasang. Nah, jangan bingung. Jepitnya kayak gini atau kayak gini, Pak? Bebas. Gini. Masih jauh. Yuk, pasang. Nah, setelah itu kita cek tadi jelinya saya taruh nih di S3. Oh, iya. Jeli ditaruh di atas kan ya. Nah, yang ditaruh di atas malahan yang nggak ada logamnya ya pada belombo. Oh iya, Nah, maaf ya, kan? Pak ya. Jadi sebenarnya mau ditaruh Bener. Nah, jadi sebenarnya mau di tangan medial atau lateral, mau di lateral atau medial nggak masalah. Nah, kayak gitu. Ya mau kuali juga nggak masalah. Yang penting yang ada jelinya itu yang ada Logamnya. Jadi mau dipasang begini nggak masalah. Mau begini nggak masalah. Begini juga nggak apa-apa. Yang penting yang ada jelinya yang ada logamnya. Gitu ya, cukup jelas. Gitu. Terus, Pak, bagaimana kalau mohon maaf kalau orang yang diamputasi? Ting dong. Yang namanya ekstremitas tidak harus berupa di tangan seperti ini. Tapi boleh juga di sini. Kalau di ICU itu adanya chest piece. Chest piece itu kayak benik, ngerti benik, kancing baju yang kayak gini, itu ditempel di sini. Nanti ada perekatnya. Jadi ditempel, terus ntar ininya nih C1, C2 dan ekstremitasnya itu dijepit. Bukan model yang kayak gini. Ini kan dimasukin jack ya. Kalau yang itu dijepit. Nah, itu chest piece jadi dipasang di sini. Di sini untuk yang kaki di sini. Atau di paha juga boleh. Nah, jadi kalau mohon maaf orang yang diamputasi kayak gitu ya, di sini nggak apa-apa. Prinsipnya adalah kanan atas jantung, kiri atas jantung, kiri bawah jantung, kanan bawah jantung, gitu ya. Kalau yang ini sih tetap aja. Nah, kalau yang di ICU kalau untuk pemantauan di 2 saja atau sadapan yang umum itu nggak pakai prekordial. Jadi cukup sadapan ekstremitas saja, 4 kabel aja, gitu. Oke, setelah itu kita nyalain. Ini kan udah lip ya. Setelah lip, kita ini layar belum nyala nih. Kamera boleh ngadep ke mana nih? Sini dekat maksudnya. Jadi tutupnya kemana? Yuk, nasi anan dia. Bok. Ini Udah ada tutupnya. Lah kali.
start stop itu dalam satu tombol. Ini hati-hati. Kalian kalau nggak sabar, ntar bisa-bisa harusnya udah jalan malah di stop. Jadi kurang kencang. Jangan-jangan ini rusak. Loh, nah, iya nih. Ini padahal kita cuma punya satu-satunya alat ini. Udah nyala ya? Ini udah nyala. Padahal tahun kemarin tuh masih bisa dipakai. Udah lip. Tenang guys, semoga tidak kenapa. Nggak pernah dicek ini. Iya. Nah, ini udah masuk, udah ada listriknya mas. Listriknya udah masuk kok. Padahal tahun kemarin ya Lel, masih ya Lel. Berarti rusak oleh angkatannya Leli. Yakin? Ini gimana Lel? Bodol. Iya, karena listriknya udah masuk nih. Berarti yang rusak tombol ininya kayaknya nih. Tuh. Pencet juga bunyi. Iya, bunyi tulit kayak gitu ya. Ntar. Belum. Dikit-dikit udah. Nah, nih, Jalu, ntar saya beri kesempatan kamu untuk melihat ntar ya, gitu ya. Sekarang udah lip begini. Ini ada tanda lope-lope, lope-lope, lope-lope itu maksudnya heart rate, ya, denyut jantung. Ini perkiraan 90, 89 dan seterusnya. Nah, ini ada tombol C, itu ke kanan dan ke kiri. Dengerin, fokus. Apa pada pindah sini? Nah, sini. Terutama ini kalian untuk mencet tombolnya nih yang sering kali salah. Ini ya. Ini lead 1 2. Ini ada ke kanan dan ke kiri. Kalau kayak gini nih belum, kalau masih baru pertama kali start itu C2CH. Masih kayak gini. Kita klik tombol next. Nah, sampai bunyi tut. Berarti ekstremitas ini sadapannya udah terekam di mesin EKG. Terus ini tuh cuma dua sadapan, kadang-kadang ada yang 3 tapi kertasnya lebih lebar. Jadi 1 2 klik next, 3 AVR, AVL AVF, next lagi V1 V2, next lagi V3 V4, V5 V6. Lengkap ya, ada. Nah, saya ulang lagi, lead 1 lead 2. Nah, kita siap-siap mau print nih. Jangan nyentuh bed ya. Nah, terus Jalu nafas biasa aja ya, gitu ya. Jangan ngomong, jangan bicara. Nah, terus kita ntar klik tombol start. Tapi ntar dihitung kira-kira 6 detik baru jalan. Nah, klik tombol start. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi jangan buru-buru. 2 3 4 5 6 stop. Kenapa 6 detik? Ya sebenarnya mau berapa detik juga boleh, tapi untuk mengetahui minimal heart rate yang reguler dan irregular, kita paling enggak cari 6 detik kayak gitu. Ntar ada di pelajarannya di kuliah ya. Oke, ini lead 1 2. Kita mau ngeprint lead 3 dan 4 enggak ada, woi. Lead 3 sama 4 enggak ada, adanya lead 3 dan AVF. Gembok habis pada kolom KPI ya, pada keritingnya. Lead 3 dan 4 ini next, 3 dan AVR. Coba Seva mencet tombol next. Tombol next, kelihatan apa enggak? Mau print apa ini? Ngeprint apa? 3. Lead 3 dan AVR. Klik start. Hitung 2 3 4 5 6. Nah, biarin. 2 3 4 5 6. Stop. Nah, terus next lagi siapa? S3. Ya, apa? AVL. Terus? Sama AVF. Ya, start. Sabar nunggu. 2 3 4 5 6. 6. Nah, 2 3 4 5 6. Stop. Nah, ini mahasiswa kalau yang begitu start terus nunggu, loh, panik enggak enggak jalan, terus diklik lagi, ya dia malah stop. Ingat ya,
habis ngeklik start, ditunggu dulu. Jangan buru-buru ngeklik lagi. Terus lanjut, siapa nih yang mau ngeklik lead 1 2? Lanjut. Yuk, B. Ya. Next. Next. Lead berapa? V1, V2. Terus start. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok nggak keluar tuh? Nah, mulanya ya. Makanya kalian ngekliknya tuh yang yakin. 5, 6. Ini udah belum? Ya. Terus selanjutnya siapa? Ayo set. V2 V3 terus lanjut V3 V4. 2 ke 4 5 6 stop. Terus selanjutnya ke belah sini. V5 V6. Ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Stop. Nah, ini hasilnya ya. Menurut kalian apakah ini keriting apa enggak? Enggak tahu ya. Kita bedakan nanti ya dengan yang keriting. Jalu hasilnya kan tadi diam ya. Sekarang kita minta pasien untuk ngeprint sendiri. Jalu. Kasian banget. Coba kamu ngeklik tombol next pakai tangan. Nah, tombol nextnya tuh ini. Ini bisa kelihatan nggak? Tuh. Ini V5 V6 kelihatan nggak? Next ini nih. Ya. Next kanan. Lagi. Nah bunyi itu lead berapa? 1 sama 2. Nah dulu lihat. Nah mestinya jangan miring. Kamu miring kayak gitu nggak apa-apa. Klik tombol start. Ya, klik 2 ke 4 6. Nah 2 ke 4 6 stop. Nah Keriting banget. Nah, keriting apa enggak? Keritingnya. Nah, itu buktinya ya. Sekarang cara nyobeknya kalian tuh enteng aja gini. Nah, kalau kalian mesti bisa robas-robas orang genah. Itu karena kalian tuh enggak, ya panik kayak gitu ya. Nah, jadi hasilnya EKG pasangan punya saya enggak keriting. Iya, tepuk tangan sih apa? Ini bandingin ya, enggak keriting. Kalau keriting hasilnya kayak gini, remedi. Tanpa saya perlu melihat. Pemasangannya terserah mau jempalitan kayak gitu, saya nggak urusan. Yang penting hasilnya, ya. Nah, oke, cukup. Ada yang mau ini jam 9:30 ya? Ada.